warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pelajaran IPS tentang peran Indonesia dalam ASEAN. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu menyebutkan peran Indonesia dalam bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, sosial, budaya, politik, dan keamanan dalam ruang lingkup ASEAN. Sesiapa yang menempuh satu jalan karena mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Bab 3. Peran Indonesia dalam ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN antara lain sebagai salah satu negara yang mempelopori berdirinya ASEAN, ikut aktif dalam menjalin hubungan ASEAN yang dimana dilakukan dengan negara-negara maju, sebagai negara yang membentuk komunitas keamanan. Selanjutnya, sebagai negara yang memberikan fasilitas kepada pengungsi, sebagai gerakan pembebasan Moro di Filipina, sebagai negara tempat KTT ASEAN yang pertama, dan sebagai perantara perundingan damai. Latar belakang terbentuknya ASEAN. Latar belakang berdirinya ASEAN antara lain: yang pertama, persamaan letak wilayah, yaitu sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan nasib, pernah dijajah oleh bangsa asing kecuali Thailand. Yang ketiga, adanya perselisihan beberapa negara di wilayah Asia Tenggara yang dapat mengancam persatuan. Dan yang keempat, berkembangnya paham komunisme yang ditakuti oleh negara-negara di Asia Tenggara. Berdasarkan isi deklarasi Bangkok, tujuan ASEAN adalah: yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Yang kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan rasa saling membantu untuk kepentingan bersama dalam IPTEC. Yang keempat, meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, transportasi, dan komunikasi. Yang kelima, memelihara kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Dan yang keenam, meningkatkan stabilitas dalam bidang politik dan keamanan. Lambang ASEAN. Perhatikan lambang ASEAN berikut. Berbentuk 10 batang padi yang terikat sesuai jumlah anggota, yaitu 10 negara. Kenapa padi? Karena mayoritas penduduknya menjadikan padi sebagai makanan pokok, serta hasil pertanian utamanya yaitu padi. Warna kuning batang padi menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan negara anggota ASEAN. Warna merah melambangkan sikap berani dan dinamis. Warna putih melambangkan kesucian, sedangkan warna biru melambangkan perdamaian dan keamanan. Lingkaran melambangkan persatuan dan kesatuan antar negara anggota ASEAN. Lingkaran berwarna putih menunjukkan negara anggota ASEAN memegang teguh persatuan dan kesatuan dengan hati yang suci, serta tujuan kerjasama meningkatkan kemajuan negara-negara ASEAN di segala bidang. Lingkaran paling luar yang
berwarna biru melambangkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Keanggotaan ASEAN. Sifat keanggotaan ASEAN terbuka untuk seluruh negara di kawasan Asia Tenggara. Keikutsertaan sebuah negara ditandai dengan kesepakatan terhadap tujuan dan prinsip ASEAN. Saat ini, anggota ASEAN terdiri atas semua negara di kawasan Asia Tenggara kecuali Timur Leste. Berikut negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand yang merupakan negara pendiri ASEAN. Yang keenam, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan yang terakhir Kamboja. Sekretariat ASEAN. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen yang diangkat secara bergilir dari negara anggota. Sekretaris Jenderal dipilih oleh Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN. Masa jabatannya dulu 2 tahun dan sekarang menjadi 4 tahun. Perhatikan berikut daftar nama Sekretaris Jenderal ASEAN pertama hingga saat ini. Perhatikan tabel. Selanjutnya, kita akan membahas peran Indonesia dalam kerjasama dan hubungan internasional. Yang pertama, bidang ekonomi. Indonesia sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara, di antaranya AFTA atau ASEAN Free Trade Area atau perdagangan bebas, dan APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation. Indonesia juga sebagai anggota aktif sebagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Yang selanjutnya, bidang pendidikan. Indonesia aktif dalam kerjasama di bidang pendidikan, sains, dan budaya di Asia Tenggara atau SIAMEO, Organisasi Menteri Pendidikan di Asia Tenggara. Indonesia juga aktif dalam program pertukaran pelajar. Untuk selanjutnya, dalam bidang sosial budaya. Indonesia sebagai peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional seperti SEA Games dan ASEAN Games. Indonesia juga aktif dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kawasan ASEAN. Selanjutnya, dalam bidang politik dan keamanan. Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian PBB yang dikenal dengan pasukan Garuda yang dikirim untuk konflik di Kamboja dan konflik di Vietnam. Indonesia juga mendorong penegakan HAM di Myanmar dan perdamaian antara Filipina dengan gerakan pembebasan Moro. Indonesia juga mengadakan deklarasi Zopvan, yaitu menyepakati agar ASEAN menjadi kawasan yang damai, bebas, dan netral. Demikian penjelasan materi peran Indonesia dalam ASEAN. Semoga apa yang Umi sampaikan dapat bermanfaat, dan untuk selanjutnya silahkan kerjakan soal di psikologi. Tetap semangat belajar dan terapkan protokol kesehatan. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.